A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Obat, langsung aja kita lanjut paket 1 nomor 81 sampai 100. Salah satu fungsi dari penyuluhan pertanian provinsi adalah ada beberapa pilihan. Jawabannya menyiapkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia bagi aparat pertanian teknis fungsional. 82. Penyuluh dapat memilih alternatif perubahan yang paling tepat dilihat dari kelayakan teknis, ekonomi, dan sosial. Pernyataan itu merupakan peran penyuluh sebagai titik. Jawabnya penasehat. 83. Pernyataan berikut merupakan faktor pengikat upaya penumbuhan kelompok kecuali. Jawabnya kepemimpinan kelompok. 84. Berikut adalah tugas tambahan penyuluh pertanian lapangan dalam membantu penyuluh pertanian spesialis kecuali. Jawabnya adalah mengambil dan mengumpulkan data untuk penyusunan program penyuluhan. Ada Demplot nih, apa tuh Demplot, Swakarya, Kajiwidya. Nah, silakan cari istilahnya di Google. 85. Tugas seorang generalis ketika bekerja sama dengan seorang spesialis adalah, jawabnya, mengintegrasikan berbagai pengetahuan khusus menjadi rekomendasi yang praktis. 86. Menuangkan arah kebijakan penyuluhan pertanian merupakan tugas jabatan penyuluh yang bergolongan. Jawabannya adalah 4. 87. Model yang menunjukkan adanya keterikatan secara integral antara sumber daya teknologi penyuluh dan kontak tani serta petani dalam proses inovasi suatu teknologi termasuk ke dalam model. Jawabnya interaksi sosial. 88. Dorongan atau bimbingan dari pemerintah bagi peningkatan kerjasama kelompok-kelompok tani bisa diperlihatkan dalam bentuk. Jawabnya penyediaan bahan-bahan khusus. 89. Yang dimaksud dengan diversifikasi dalam usaha pembangunan pertanian adalah, jawabnya suatu proses pendalaman, ini dicetak tebal, dan perluasan spektrum pembangunan pertanian. 90. Yang termasuk ke dalam tujuan pembangunan pertanian diantaranya itu, ini ada memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan serta kualitas gizi masyarakat, meningkatkan daya saing hasil pertanian, rangkaian panjang dari pengembangan kemampuan dan keberdayaan petani dalam mengerjakan usaha taninya. Jawabannya adalah jika pernyataan memelihara dan meningkatkan ketahanan pangan serta meningkatkan daya saing pertanian. 91. Ruang lingkup penyuluhan pertanian dalam pembangunan pertanian meliputi pengembangan budidaya pertanian, pembangunan usaha pertanian, dan pengembangan kelembagaan pertanian. 92. Beberapa dampak negatif dari adanya revolusi hijau dalam pembangunan pertanian yaitu, jawabannya adalah kualitas tanah menurun akibat penggunaan agro input kimiawi secara intensif dan adanya kemungkinan ledakan hama serta penyakit. 93. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pertanian yang tangguh adalah, jawabannya adalah pemanfaatan sumber daya yang dipunyai secara optimal dan berperan positif dalam pembangunan regional dan nasional. 94. Dampak dari kondisi lingkungan strategis yang terus berkembang secara dinamis menjurus kepada arah liberalisme perdagangan internasional dan investasi terhadap pembangunan pertanian akan mendorong, jawabannya adalah mekanisme pasar bekerja dengan hambatan minimum. Berikutnya yang kedua, persaingan dalam internasional semakin terbuka dan transparan. 95. Berdasarkan suplai air, lahan basah yang pengairannya tergantung pada naik turunnya permukaan air sungai merupakan pertanian. Jawabannya adalah lahan sawah. 96. Dalam suatu sistem pertanian
dengan intensitas rotasi R sama dengan 70%, maka pertanian tersebut tergolong titik. Jawabnya adalah sistem permanen. 97. Hasil tanaman pangan real di daerah tropik negara berkembang lebih kurang separuh hasil negara berpenghasilan tinggi di daerah beriklim sedang, karena jawabnya efisiensi fotosintesis di daerah tropik itu rendah. 98. Tanah dan akumulasi mineral amorphous dis aborigin. Merupakan tanah abu dari ordo titik. Jawabnya adalah spodosol. Ini istilah biologi nih. Di subhorizon. Amorphous di subhorizon. Terus ada istilah alfisol, spodosol, histosol, histosol dan ultisol. Silakan dicari artinya ya. Nomor 98. Sekarang nomor 99. Penggunaan media penyuluhan pertanian dapat mempermudah sasaran memahami dan mengingat pesan yang tergantung dalam materi ini. Disebut sebagai fungsi kognitif, ada atensi, ada afektif, ada kompensatoris, analisis. Pilihannya adalah kognitif. 100. Nomor terakhir, konstituen hasil pertanian dalam penyuluhan pertanian termasuk sasaran suluh jawabnya adalah pendukung. Baik, itu aja 20 nomor 81-100. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjuang, semoga menang. Sukses, jaya, merdeka.